Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Priyo Panji Laksono. Di sini saya mau presentasi mata kuliah dasar sistem kontrol. Oke, NIM digit terakhir saya adalah 40040324650 106. Berasal dari praktikum D. Oke, di sini saya mau menjelaskan mengenai Simulink, pemodelan dan kontrol PID. Nah, Simulink ini adalah lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis blok diagram yang merupakan bagian dari MATLAB. Simulink digunakan untuk merancang, memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis seperti sistem mekanik, elektrik, kontrol, dan elektronik. Oke, fungsi utama Simulink ini adalah mempermudah visualisasi aliran sinyal dalam sistem, menguji performa sistem tanpa perlu membuat prototipe fisik, dapat digunakan untuk simulasi waktu kontinu, waktu diskrit, atau gabungan keduanya. Nah, implementasi PID di Simulink. Dalam Simulink, kamu bisa menggunakan blok PID controller untuk langsung menerapkan kontrol ini. Langkah-langkahnya yang pertama ada buat model sistem, misalnya kita motor DC menggunakan transfer function. Yang kedua ada tambahkan blok PID controller dari library Simulink, terus continuous and PID controller. Lalu yang ketiga ada hubungkan input, set point, dan output dari sistem ke blok PID. Lalu 4, atur parameter KP, KI, dan KD bisa secara manual atau auto tuning. Jalankan simulasi untuk melihat respon sistem terhadap sinyal. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar model tank level. Oke, aku akan menjelaskan apa ini gambar tersebut. Yang pertama-tama, gambar ini menunjukkan sebuah tangki air dengan debit masuknya itu ada di Q2, lalu debit keluarnya ada di Q1. Nah, tinggi permukaan air ini ini kan H. Lalu luas penampang tangkinya ini A. Terus resistansi aliran katup bawah ini R, dan katup masuk dikendalikan oleh sudut bukaan katup delta cos. Oke, lanjut. Nah, persamaan yang digunakan ini ada 3 persamaan dasar yang membentuk model matematika sistem. Yang pertama adalah hubungan debit masuk dan bukaan katup. Nah, ini rumusnya itu persamaannya itu Q2 KV theta V. Nah, ini menyatakan bahwa semakin besar sudut bukaan katup, semakin besar debit masuk. Lalu yang kedua ada keseimbangan laju aliran hukum kontinuitas. Nah, ini persamaan Q2 min Q1 sama dengan AH derajat. Lalu ini menentukan perubahan tinggi air dH per dt. Bergantung pada selisih antara debit masuk dan keluar. Nah, jika Q2 ini lebih besar dari Q1, maka tinggi air naik. Jika Q2 lebih kecil dari Q1, maka air turun. Lalu yang ketiga ada hubungan debit keluar dengan tinggi air. Nah, ini persamaannya Q1R sama dengan H. Artinya semakin tinggi air, semakin besar debit keluar karena tekanan air di bawah meningkat. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Enggak, kita masih ini gabungan ketiga persamaan ini dengan menggabungkan persamaan 1, 2, dan 3 kita bisa menurunkan model dinamis yaitu A dH per dt sama dengan KV theta V dikurang H per R. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan antara input bukan katup delta V theta V dan output tinggi permukaan air H. Kita lanjut aja langsung ke gambar kedua. Ini masih sama tank level. Nah, ini ada RAM. Ini RAM nih. Nah sih, itu. Nah, ini fungsinya itu input sinyal perubahan bukan katup theta. Nah, ini simulasi bukan katup yang naik secara bertahap atau linear. Nah, terus ada gain. Gain ini berfungsi untuk mengalihkan input dengan konstanta KV. Nah, terus ini menghasilkan debit masuk Q2. Lalu ada sum.
Ini berfungsi untuk menghitung selisih Q2 dikurang Q1. Nah, ini menyatakan keseimbangan debit masuk dan keluar. Lalu ada gain 1 atau A, mewakili luas penampang tangki. Nah, ini mengubah hubungan menjadi perubahan tinggi air. Lalu ada gain 2, R. Nah, ini fungsi untuk mewakili resistansi aliran keluar. Nah, ini menghasilkan hubungan antara tinggi air dan debit keluar Q1 R sama dengan H. Lalu ada derivatif. Ini berfungsi untuk menghitung turunan waktu. Juga menghasilkan laju perubahan tinggi air. Lalu yang terakhir ada scope. Nah, scope ini berfungsi untuk menampilkan grafik hasil simulasi, menunjukkan perubahan tinggi air terhadap waktu. Kita lanjut aja. Belum. Ya, cara kerja model ini, yang pertama adalah rem memberi input berupa sudut bukaan katup theta I. Lalu yang kedua, nilai ini dikalikan dengan kV untuk menghasilkan debit masuk Q2. Lalu yang ketiga ini di titik sum, Q2 dikurangi dengan Q1, aliran keluar. Lalu yang keempat, hasilnya dikalikan dengan 1 per A, akan menghasilkan perubahan tinggi air dH per dt. Lalu yang kelima, blok gain 2 atau R dan derivatif du per dt membentuk umpan balik atau feedback yang mempresentasikan hubungan antara H dan Q. Lalu yang keenam, yang terakhir ini skop menunjukkan respon tinggi air terhadap waktu dan perubahan bukaan katup. Kita lanjut ke model mass spring damper. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, gambar di atas ini model fisik mass spring damper. Model ini menunjukkan sistem mekanik 1 derajat kebebasan 1 sampai dov yang terdiri dari M, ini M nih. Ini adalah massa, lalu K ini adalah konstanta gas. Lalu C koefisien redaman, X posisi atau perpindahan massa, Y gaya luar yang diberikan input. Nah, sistem ini menggambarkan bagaimana massa berosilasi karena gaya pegas dan rendaman. Nah, ini ada persamaan dasar gerak. Berdasarkan hukum 2 Newton, gaya total pada massa adalah sigma F sama dengan md kuadrat X per dt kuadrat. Sedangkan gaya-gaya bekerja pada sistem adalah gaya pegas Fs sama dengan negatif Kx. Nah, gaya rendaman ini Fd sama dengan min C dx per dt. Nah, untuk gaya keluarnya ini Fin sama dengan Ft. Maka persamaan geraknya adalah md kuadrat X per dt kuadrat ditambah C dx per dt plus Kx sama dengan Ft. Nah, lalu ada model blok integrator. Model pertama ini menggunakan 2 blok integrator untuk merepresentasikan hubungan antara percepatan dan posisi. Nah, ini persamaannya adalah A sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat, V sama dengan dx per dt. Nah, penjelasan alur ini yang pertama input, F mewakili gaya luar Ft. Nah, itu kedua ada gain 1 per M, menghitung percepatan. A sama dengan F dikurang Cx dikurang Kx per M. Lalu yang ketiga ada integrator 1 atau 1 per S, menghasilkan kecepatan dari percepatan. Nah, lalu integrator 2 1 per S menghasilkan posisi dari kecepatan. Lalu yang kelima ada gain 1. Min K memberikan gaya efek gaya pergas. Min Kx. Lalu yang keenam ada gain 2. Min C memberikan efek gaya rendaman. Min Cx. Lalu yang ketujuh ada scope, menampilkan respon posisi massa terhadap gaya masukan. Jadi model ini sepenuhnya dibangun berdasarkan persamaan diferensial sistem MSI. Lalu kita ke model yang kedua. Model dengan transfer function. Oke, model kedua ini menggunakan blok transfer function untuk menyederhanakan sistem. Lalu fungsi alih sistemnya itu jika persamaan geraknya ms kuadrat y s plus cs y s plus ky s sama dengan fs, maka fungsi alihnya adalah ys per fs 1 per ms kuadrat plus cs plus k. Pada gambar kedua digunakan contoh numerik. Nah, ini ada GS nih. GS sama dengan 40.000
per 25S kuadrat ditambah 150S ditambah 40.000. Yang berarti M sama dengan 25, C sama dengan 150, dan K sama dengan 40.000. Sabar, jadi kesimpulannya ini alur di Simulink yang pertama adalah step input memberi gaya eksternal Ft, lalu yang kedua transfer function mempresentasikan sistem massa pegas peredam, lalu scope menampilkan respon perpindahan Y. Nah, jenis sistemnya ini sistem mass spring damper MSD. Tujuan simulasinya itu menunjukkan respon gerak, posisi, atau kecepatan terhadap gaya eksternal. Lalu model Simulink 1 berdasarkan persamaan diferensial langsung dengan integrator. Lalu model Simulink 2 berdasarkan fungsi alih transfer function. Output utama adalah perpindahan massa YT ditampilkan di scope. Nah, manfaatnya ini untuk memahami karakteristik dinamis, redaman, osilasi, dan kestabilan sistem mekanik. Kita lanjut ke model DC motor servo. Oke, dari gambar tersebut kita bisa di sini menjelaskan gambar pertama ini model dengan integrator blok. Nah, model ini merupakan pemodelan DC motor servo dari persamaan diferensial waktu atau time domain. Artinya, setiap variabel seperti arus I, kecepatan theta, dan posisi theta dihitung secara langsung menggunakan blok integrator dan persamaan dinamik motor DC. Dasar teori persamaannya itu ada motor DC terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian listrik, armatur, sirkuit, V sama dengan IR plus LDI per DT plus E, dengan E sama dengan KB theta. Lalu bagian mekanik atau rotor ini T sama dengan KTI sama dengan JD kuadrat theta per DT kuadrat plus BD theta plus DT. Oke, penjelasan blok pada Simulink ini ada konstan 5V adalah input tegangan DC ke motor, lalu ada gain 1/L, menghitung turunan arus di DI per DT sama dengan 1/L, V dikurang IR dikurang E, lalu integrator dua buah, yaitu yang pertama integrator pertama menghitung arus I, lalu integrator kedua menghitung kecepatan dan posisi rotor. Nah, gain KT mengonversi arus menjadi torsi elektromagnetik. Gain KB menghasilkan tegangan balik dari kecepatan. Lalu gain B dan J. B dan J ini mewakili konstanta, gesek, dan inersia beban. Lalu scope akan menampilkan respon posisi atau kecepatan motor terhadap waktu. Jadi model ini menggambarkan pemodelan DC motor dalam bentuk persamaan diferensial langsung, cocok untuk simulasi dinamik realistik karena setiap elemen fisik direpresentasikan. Kita lanjut ke gambar kedua. Nah, ini tuh model kedua adalah bentuk penyederhanaan model pertama dalam domain Laplace atau S-domain. Artinya persamaan diferensial diubah menjadi fungsi alih transfer function untuk analisis sistem kontrol. Nah, fungsi alih dasar DC motor ini yang pertama dari bagian listrik, yaitu IS per VS dikurang ES sama dengan 1/LS ditambah R. Lalu dari bagian mekaniknya, itu ada theta S per TS sama dengan 1/JS kuadrat plus BS. Lanjut dengan T sama dengan K1I dan E sama dengan KBS theta S diperoleh hubungan total yaitu theta S per VS sama dengan K1/LS plus R JS plus B plus KT plus KB. Jadi transfer function ini 1/LS plus R ini adalah blok rangkaian listriknya. Lalu gen KT ini konversi arus menjadi torsi. Lalu ada transfer function 1/J kali S plus B ini blok sistem mekanik.
gain KB, feedback, efek tegangan balik, ya efek tegangan balik, lalu scope menampilkan output sudut atau kecepatan motor. Model ini adalah representasi matematis yang lebih ringkas dari sistem motor DC. Biasanya dipakai untuk analisis sistem kontrol, misalnya saat menambahkan PID controller atau desain kompensator. Jadi perbandingan singkatnya ini, yang pertama ada gambar satu ini menggunakan time domain, lalu yang gambar kedua ini menggunakannya Laplace domain. Untuk komponen sendiri, gambar satu menggunakan integrator langsung dari persamaan diferensial. Nah, gambar kedua ini pakainya transfer function. Nah, tujuannya, gambar pertama ini simulasi fisik dan dinamik. Kalau yang kedua ini untuk analisis kontrol dan perancangan sistem. Kompleksitasnya buat yang gambar satu ini lebih detail. Kalau yang gambar dua lebih sederhana. Nah, cocok untuk yang gambar satu ini cocoknya untuk studi dinamika motor. Kalau yang gambar dua ini desain PD atau kontrol otomatisnya. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini adalah jenis kontrol PI kontrol atau proporsional integral. Nah, terlihat ada dua blok KP. Ini adalah penguat proporsional. Ada KI itu ya T DT. Nah, itu. Ini untuk penguat integralnya. Lalu ada bentar. Nah, sistem ini mengontrol ketinggian drone agar tetap di posisi set point, misalnya nih 50 meter. Lalu sinyal errornya dihitung dari selisih antara posisi yang diinginkan dan posisi aktualnya. Fungsi masing-masing pada bagian ini ada di proporsional. Ini berfungsi untuk memperbaiki error secara langsung sesuai besar kesalahan. Lalu di integral ini menghilangkan error jangka panjang, steady state error. Nah, untuk hasil grafik yang di sini menunjukkan respon sistem terhadap waktu yang menurun menuju 0 sampai menunjukkan sistem konvergen. Jadi gambar ini menunjukkan kontrol PI tanpa bagian D atau derivatif yang menjaga kestabilan ketinggian drone. Nah, kita lanjut ke gambar kedua nih, ada tiga blok. Nah, ini jenis kontrol baru PID, proporsional, integral, derivatif. Nah, blok diagram ini memiliki tiga komponen utama yang tadi saya bilang, ini ada 1, 2, 3. Nah, yang ini ya berfungsi untuk kontrol proporsional. Buat yang ini buat kontrol integralnya, dan ini kontrol derivatifnya. Nah, PID. Nah, semua sinyal dijumlahkan di dalam blok sigma atau samar ini di sini. Lalu arah panah merah ini menunjukkan bahwa drone bergerak untuk memperbaiki kesalahan, misalnya terlalu rendah sampai terlalu naik. Yang ini. Nah, dua grafik kecil di bawah ini menggambarkan perubahan error terhadap waktu. Lalu respon sistem yang stabil di sekitar titik set point. Jadi gambar ini menunjukkan kontrol PI penuh. P untuk respon cepat, I untuk menghilangkan error tetap, dan D-nya untuk mengurangi overshoot gerakan berlebih. Nah, sini kita lanjut gambar ketiga. Ini adalah jenis kontrol implementasi PID di Simulink MATLAB. Nah, ini adalah model sistem kontrol PID digital atau simulasi. Nah, komponennya ada konstan di setting 0,3. Ya, nilai ini adalah nilai referensi atau set point. Lalu selanjutnya ada blok PID-nya sendiri. Ini tempat konstantanya, KP yang tadi, untuk diatur. Nah, terus ada tank, sistem plan, objek yang dikontrol.
Lalu ada display and scope untuk melihat hasil output, misal level cairan atau posisi drone. Lalu sistem akan bekerja dengan loop tertutup, closed loop. Output diumpan balik ke input untuk menghitung error baru. Jadi ini adalah implementasi praktis dari pengendali PID dalam perangkat lunak simulasi untuk melihat bagaimana sistem merespon set point-nya. Jadi kesimpulannya ini yang gambar pertama itu PI doang, Professional Integrate, ini yang ini nggak menggunakan D. Nah, ini berfungsi untuk menstabilkan sistem dengan mengurangi error tetap. Nah, ini ini lebih kayak PID. Nah, ini responnya lebih cepat dan halus tanpa overshoot besar. Lalu ini adalah simulasi di MATLAB untuk uji respon sistemnya. Kita lanjut ke gambar. Ini adalah gambar quarter car model. Jadi gambar di sini menunjukkan model mekanik sistem suspensi 2 derajat kebebasan 2 sampai 2. Aduh. Lalu ada MC, massa bodi mobil. Lalu MS-nya itu adalah massa sistem suspensinya. Lalu K1 sama C1-nya itu adalah konstanta pegas dan peredam antara bodi mobil dan suspensi. Untuk K2 ini K2 sama C2-nya ini adalah konstanta pegas dan peredam antara suspensi dan jalan. YCT-nya ini adalah posisi bodi mobil. Lalu YST-nya itu adalah posisi suspensinya. Lalu untuk yang terakhir ini XT adalah error di permukaan jalan. Nah, tujuan sistem ini adalah menjaga kenyamanan dan kestabilan kendaraan dengan meminimalkan getaran yang dirasakan bodi mobil YCT saat melewati permukaan jalan yang tidak rata. Nah, model Simulink yang di sini nih yang kita masukkan di MATLAB Simulink, model matematis dalam bentuk blok Simulink yang mempresentasikan sistem fisik di kiri. Nah, ini adalah pemodelannya. Jadi integrator atau 1/S itu digunakan untuk menghitung kecepatan dan posisi dari percepatan. Lalu gain atau 1/MC saat 1/MS ini nih, ini adalah pembagi gaya oleh massa hukum Newton, F sama dengan MA. Lalu ada gain K1. Gain K1, C1, K2 menunjukkan gaya dari pegas dan damper. Nah, sinyal feedbacknya menghubungkan antara gerakan bodi mobil dan roda membentuk sistem bersamaan diferensial simultan. Nah, dengan kata lain, Simulink di kanan adalah real-time simulation dari sistem mekanik di kiri yang menghitung respon posisi dan kecepatan dari MC dan MS terhadap gangguan jalan. Outputnya adalah scope dan scope 1 ini 1. Nah, akan menunjukkan respon getaran bodi mobil dan suspensi dalam waktu. Lalu kita lanjut ke gambar kedua ini. Ini adalah masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah model quarter car suspensinya dengan komponen MC, MS, K1, K2, C1, C2 sama aja kayak yang sebelumnya. Namun kali ini fokusnya pada analisis transfer function-nya, bukan simulasi langsung. Jadi kita penjelasan Simulink di sini // tampak ada 2 blok transfer function. Yang pertama ada K2/MS S kuadrat plus C1 S plus K1 plus K2 transfer function 2. Nah, ini mewakili respon suspensi MS terhadap gangguan jalan XT. Terus selanjutnya ada ini sendiri mewakili respon bodi mobil MC terhadap gaya dari suspensi. Ada juga blok step input.
yang mensimulasikan gangguan jalan tiba-tiba, misalnya jalan bergelombang atau hancur. Oke, lanjut kita ke output scope dan scope satunya ini sama ininya. Scope pertama menampilkan respon suspensi YST, lalu yang kedua ini akan menampilkan respon bodi mobil. Udah sih, sekian dari saya. Maaf jika belebet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.